Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Di sini kami dari kelompok 1 IPBA kelas 5B akan menjelaskan mengenai analisis NDVI, LST, dan korelasi antara keduanya di kota Sibolga, Sumatera Utara. Di sini sesuai dari artikel, yang pertama ada pendahuluan atau pengantar, lalu yang kedua ada metode, yang ketiga ada pembahasan, dan terakhir ada konklusi atau penutupan. Baik, yang pertama itu pengantar. Di sini kota Sibolga itu adalah kota yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera, atau lebih tepatnya di Sumatera Utara, yang menghadapi tantangan serius terkait perubahan iklim. Kenaikan suhu yang tidak teratur dan peningkatan permukaan air laut dapat berdampak signifikan pada iklim, lingkungan, dan aktivitas manusia di kota ini. Karena ya kota Sibolga ini eh, di sisi pantai atau di sisi laut, di pantai ya, dan di lebih ke dalam pantainya itu kayak ada apa ya, gunung. Jadi kondisinya memerlukan tindakan konkret untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, lalu kan di sini kita akan meneliti bagaimana vegetasi dan suhu permukaan di kota Sibolga ini, maka penggunaan vegetasi seperti pohon mangrove di pesisiran pantai kota Sibolga telah menjadi langkah penting upaya untuk mengendalikan suhu permukaan. Nah, penelitian yang menghubungkan kepadatan vegetasi dengan suhu permukaan ini membantu memahami dampaknya dan memberikan panduan bagi pembangunan yang berkelanjutan di kota tersebut. Nah, data seperti Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI dan Land Surface Temperature atau LST digunakan untuk memberikan informasi penting bagi perencanaan dan pengembangan kota. Lalu di sini ada metode. Nah, kawan-kawan, di sini metode yang pertama yaitu ada metodologi. Terlihat dari gambar di samping kanan. Nah, lokasi penelitian kali ini yaitu di Kota Sibolga, Sumatera Utara, Indonesia. Dengan metode yang digunakan oleh kelompok kami yaitu kuantitatif. Metode tersebut digunakan untuk menganalisis data persebaran vegetasi NDVI serta suhu permukaan LST dari Kota Sibolga. Nah, sesuai dari gambar yang pertama ini, dari gambar ini yang pertama yaitu dilakukan mencari data LST sesuai di gambar yang di tengah yang flowchart ini. Nah, dan mengambil data NDVI per tahun menggunakan Google Earth Engine, yaitu dari 2017 sampai 2021 full. Lalu mencari data berupa map dari USGS, dari web USGS menggunakan satelit 8 OLI garis miring TIRS sejak tahun 2017 hingga 2021. Nah, selanjutnya hasil itu dituangkan ke dalam ArcMap untuk membuat atau untuk diolah menjadi map. Ada map Elasti dan ada map NDVI sesuai tahunnya masing-masing. Nah, setelah itu data dari ArcMap akan diolah menggunakan analisis SPSS untuk mencari korelasi NDVI dan Elasti dari kota Sibolga. Lalu jadikanlah artikel ini. Nah, lalu yang kedua di sini ada jenis data. Jenis data yang kita teliti yaitu ada satu, data vegetasi atau NDVI, yaitu data kota Sibolga mengenai sebaran vegetasi dalam kurun 1 tahun yang diambil dari Google Earth.
Google Earth Engine dengan satelit tipe Landsat 8 Oliters. Lalu yang kedua yaitu data suhu permukaan atau elasti, yaitu data kota Sibolga mengenai suhu permukaan dalam kurun waktu 1 tahun yang diambil dari Google Earth Engine. Nah, lalu yang ketiga yaitu data korelasi antara NDVI dengan elasti yang tadi memakai SPSS yang dilakukan menggunakan metode statistik seperti korelasi spasial dan regresi linear. Lalu yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini dimulai dari mengunduh data NDVI dan elasti dari citra satelit Landsat 8 yang tadi. Kemudian kita menentukan periode waktu per bulan dan per tahun. Perhitungan elasti memerlukan proses yang lebih kompleks. Selanjutnya, kita gabungkan data NDVI dan elasti tersebut dalam satu dataset. Gunakan perangkat lunak, GIS atau ArcMap tadi untuk analisis spasial dan statistik jika diperlukan. Korelasi antara NDVI dan elasti akan dihitung menggunakan metode statistik seperti coefficient correlance percent. Nah, setelah itu, NDVI dapat dihitung dari data citra satelit dengan menggunakan rumus NDVI standar, yaitu dalam kurung NIR kurangi red kurung tutup, lalu per NIR tambah red, di mana NIR ini reflektansi inframerah dekat dan red adalah reflektansi merah. Hasilnya adalah citra NDVI yang menunjukkan tingkat vegetasi. LST akan dihitung dari data citra satelit berdasarkan informasi thermal yang direkam oleh satelit tersebut ya. Nanti berupa map jadi berwarna-warni dan ada datanya di sana itu. Nah, lalu yang keempat ini ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kami yaitu teknik korelasi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Data yang dituangkan yaitu data NDVI dan LST per tahun dari kota Sibolga. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Nisa. Kepada Saudara Nisa, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari moderator yaitu mengenai hasil pembahasan dan yang terakhir konklusi. Next. Di hasil ini terbagi dalam 3 ya pembahasannya, yaitu tentang NDVI di kota Sibolga, lalu LST di kota Sibolga, dan korelasi antara keduanya. Nah, NDVI sendiri, indeks dalam NDVI itu menunjukkan vegetasi ya dalam suatu wilayah yang hijau dan sehat. Nah, NDVI ini merupakan penunjuk kehijauan tanaman dan kesehatannya berdasarkan penyerapan dari radiasi pada 2 panjang gelombang cahaya. Jadi semakin tinggi NDVI-nya, semakin besar keberadaan dari vegetasi yang aktif dan sehat di suatu wilayah. Berdasarkan hasil dari analisis NDVI, didapatkanlah kelima gambar tersebut. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Berdasarkan gambar tersebut, dari tahun 2017 sampai 2021 ya, daerah pesisir pantai dari kota Sibolga itu merupakan daerah dengan kerapatan vegetasi yang rendah. Bisa terlihat ditandai oleh warna merah, warna oranye, dan oranye kekuningan ya. Sedangkan wilayah yang berwarna hijau itu menunjukkan wilayah yang memiliki vegetasi yang tinggi. Wilayah yang berwarna hijau pada peta itu, pada gambar itu ya, berada di wilayah pedalaman sehingga banyak ditumbuhi oleh pepohonan. Lalu karena sudah ketemu hasilnya, pada selama 5 tahun terakhir itu rata-rata vegetasi paling tinggi itu terjadi pada tahun
2018 dan 2020. Yang 2018 itu sebesar 0,891,639, lalu 2020 itu 0,894,228. Sementara rata-rata vegetasi paling rendah itu terjadi pada tahun 2017 sebesar minus 0,405357. Next. Nah, kan tadi didapatkan ya hasil rata-rata vegetasi itu yang paling tinggi 2018 dengan 2020, lalu yang paling rendah itu 2017. Nah, itu kan hasilnya masih berupa rata-rata sehingga kita eh, menganalisis lagi didapatkanlah tabel 1 yaitu NDPI dari tahun 2017 bulan Februari sampai Desember, 2018 Februari sampai Desember sampai 2020 Februari sampai Desember. Nah, tahun 2018 itu kan rata-ratanya sebesar yang tadi ya. Nah, ternyata nilai maksimal itu mencapai di bulan Desember sebesar 0,924965. Lalu pada tahun 2020 itu terjadi di bulan Februari sebesar 0,975201. Dan yang terendah itu kan 2017. Nah, terjadinya itu di bulan Februari sebesar minus 0,10094. Sangat kecil sekali ya. Next. Nah, selanjutnya bagian dari LST atau suhu permukaan. LST ini parameter yang menggambarkan suhu permukaan dari bumi. Umumnya, LST itu yang paling tinggi terjadi di pusat kota dan cenderung menurun saat menjauh dari pinggiran kota hingga daerah pedesaan. Karena apa? Di daerah perkotaan kan lebih banyaknya itu pemukiman dibandingkan dengan hutan-hutan gitu. Lalu hasil dari analisis LST yang kita lakukan diperolehlah 5 gambar ini. Sama ya seperti NDPI yang tadi dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Nah, berdasarkan gambar tersebut, daerah yang suhunya paling tinggi itu diwarnai oleh warna merah ya. Lalu suhu yang paling rendah itu ditandai dengan warna biru. Rata-rata suhu yang paling tinggi itu di kota Sibolga itu terjadi pada tahun 2021 sebesar 27,9973 derajat Celcius. Dan yang terendah itu pada tahun 2018 sebesar 16,1123 derajat Celcius. Next. Nah, pada tahun 2018 itu kan eh, suhunya itu paling rendah. Nah, itu terjadi pada bulan sebentar. Terjadinya itu pada bulan November. Suhunya itu mencapai 9,7378. Lalu yang paling tinggi suhunya itu kan terjadi pada tahun 2021. Terjadinya itu di bulan Desember. Suhunya sampai 30,1328 derajat Celcius. Nah, kan tadi disebutkan di NDPI bahwa daerah pesisir itu kan vegetasinya rendah. Nah, terdapat kesamaan dalam letak daerah Kota Sibolga itu yang memiliki suhu tinggi itu pada daerah pesisir. Sehingga dari sini juga sudah terlihat ya korelasinya. Penyebab dari hal itu kita baca-baca jurnal dan ternyata penyebabnya itu karena memiliki radiasi matahari yang tinggi kan berada di daerah yang pesisir. Nah,
daerah pesisir itu cenderung menerima tingkat radiasi matahari yang tinggi. Lalu albedo yang rendah. Daerah pesisir itu sering memiliki ciri-ciri permukaan yang memiliki albedo yang rendah seperti air laut atau permukaan tanah yang tidak tertutupi vegetasi. Lalu penyebab yang ketiganya ada pengaruh arus laut. Arus laut ini dapat membawa suhu yang lebih tinggi ke daerah pesisir, terutama jika arus tersebut berasal dari daerah tropis. Nah, ini ada ya foto dari kompas.com, terlihat ya kalau di daerah pesisir itu lebih banyak pemukiman, sementara yang ke sana itu masih berupa gunung-gunung dan pepohonan. Daerah pesisir itu dipadati oleh pemukiman dan vegetasinya yang rendah, sehingga membuat daerah di sana itu suhunya lebih hangat. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan dari Ningrum dan Ida bahwa daerah yang memiliki vegetasi yang rendah akan memiliki suhu yang lebih tinggi. Gitu. Next. Selanjutnya bagian yang ketiga yaitu korelasi antara NDVI dan LST. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, sudah terlihat ya bahwa keduanya itu memiliki korelasi, keterkaitannya itu signifikan di mana hubungan keduanya adalah berbanding terbalik, yang berarti saat NDVI-nya meningkat, LST-nya cenderung menurun dan sebaliknya. Hal ini mengindikasi bahwa tingkat vegetasi di daerah tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap suhu permukaan tanah dan perubahan dalam tutupan vegetasi yang mempengaruhi suhu permukaan secara nyata. Hal ini itu sejalan dengan penelitian dari Fitri. Penelitiannya itu di Kota Pontianak. Nah, hasilnya itu NDPI dan LST itu saling bertolak belakang. Lalu di Fitri juga hasil korelasi persen yang didapatkan itu negatif, sejalan dengan penelitian yang kita lakukan. Hasil dari korelasi persen yang kita dapatkan juga bernilai negatif dari tahun 2017 sampai 2021. Next. Nah, selanjutnya bagian yang terakhir yaitu konklusi. Next. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, tingkat vegetasi itu rata-ratanya mencapai puncak itu pada tahun 2018 dan 2021. Lalu yang terendah itu pada tahun 2017. Selanjutnya, suhu rata-rata tertinggi itu tercatat pada 2021. Sementara suhu terendah terjadi pada tahun 2018. Lalu analisis korelasi dengan aplikasi SPSS menunjukkan hasil yang negatif, menandakan adanya hubungan antara NDPI dan LST itu berbanding terbalik. Dengan kata lain, ketika NDPI meningkat, LST-nya itu cenderung menurun. Dan juga sebaliknya. Lalu temuan ini juga diperkuat oleh visualisasi dari peta-peta yang tadi ya, yang gambar 55 itu. Dari NDPI dan LST, di mana daerah dengan vegetasi yang kurang, yaitu ada di pesisir, itu suhunya lebih tinggi dibandingkan daerah yang pedalaman yang banyak gunung dan pohon-pohon itu. Selanjutnya, implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat Sibolga. Perencanaan tersebut harus mempertimbangkan peran penting dari vegetasi dan mitigasi perubahan iklim dengan mempromosikan pelestarian dan penanaman vegetasi sebagai strategi untuk menjaga suhu permukaan yang lebih rendah. Dengan begitu, kota ini dapat lebih efektif mengatasi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan nyaman bagi penduduknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Nisa telah memaparkan hasil dan apa tadi pembahasan serta konklusi ini. Cukup sekian dari kelompok 1 mengenai artikel yang kami buat.
Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Eh, saya tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.